Sampurasun berudak, kumaha daerah Rahmang, udah pada liburan tahun baru belum? Hah? Apa? Belum? Kok sama sih? Gak kerasa ya, kita sudah berada di tahun 2022. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana di tahun ini. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merangkum film Korea yang berjudul #Celebrity Missing yang dirilis pada tahun 2021. Menceritakan seorang selebritis terkenal yang menjadi korban penculikan berandalan-berandalan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go. Serepet pet 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 pet. Di awal film, kita diperdengarkan oleh berita yang cukup viral pada saat itu, yang mana dalam berita tersebut menyampaikan penemuan mayat seorang pria yang sudah hancur. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat itu merupakan seorang pemilik kafe yang menjadi korban penculikan. Pihak kepolisian sedang menyelidiki dan mengumpulkan data-data di CCTV sekitaran TKP. Lalu scene berpindah ke salah seorang aktor film terkenal yang sedang melakukan pemotretan. Ia bernama Hwang Jung-min. Karena lidah Sunda saya cukup sulit mengucapkannya, maka kita panggil saja ia Iwang. Iwang merupakan salah seorang aktor film yang sangat terkenal, yang mana ia sudah banyak bermain di beberapa film ternama. Saat ini ia tengah melakukan wawancara dan sesi pemotretan. Setelah selesai wawancara, Iwang menyuruh manajernya untuk menghabiskan waktu bersenang-senang bersama teman-temannya. Sementara itu, Iwang memilih untuk berjalan-jalan sembari menghirup udara segar, karena saat itu istri dan anaknya sedang berlibur ke luar negeri. Lalu, Iwang pun mampir ke salah satu Alfamart langganannya untuk meminum obat sekaligus menitipkan kunci mobilnya. Kasir Alfamart itu memberitahu Iwang tentang berita yang cukup heboh. Bukan berita tentang hilangnya Mang Yana, tetapi berita tentang mayat pemilik kafe korban penculikan. Yang membuat berita itu heboh adalah ternyata ada salah seorang gadis karyawan kafe yang menjadi korban penculikan tersebut. Karyawan kafe itu sampai sekarang belum ditemukan. Pihak kepolisian juga seakan tidak serius menyelidiki kasus tersebut. Setelah keluar dari Alfamart, Iwang bertemu dengan para berandalan rese. Para berandalan itu duduk di atas mobil milik Iwang. Ia juga mengklaim bahwa mobil yang sedang ia duduki adalah milik mereka. Salah seorang dari berandalan itu meminta foto kepada Iwang dengan cara yang tidak sopan. Dan jelas, Iwang pun menolak hal tersebut. Hingga terjadilah ketegangan di antara mereka. 아이, 씨발 것들이 보자 하니까 진짜 씨발? 싸움 좀 하냐? 어? 싸움 잘해? 싸움 잘하냐고. Hingga pada saat Iwang berada di jalanan yang sepi, para berandalan itu pun datang menggunakan mobil pick up dan menculik Iwang. 뭐야 Lalu Iwang dibawa ke tempat markas para berandalan tersebut. Di sana ia melihat perempuan bernama Lia yang merupakan karyawan kafe yang diculik dan tengah viral. Dapat disimpulkan bahwa berandalan-berandalan itu merupakan pelaku penculikan yang tengah diburu polisi. Pelakunya antara lain adalah Kim, yang mana ia adalah otak penculikan tersebut. Kim juga merupakan mantan narapidana yang cukup kejam. Ada juga Ryu, dia yang paling berani berontak, Siti, pacarnya Ryu, Tatang, orang kepercayaannya Kim, dan yang terakhir adalah Abdul. Dia orang yang gampang terpengaruh. Iwang sendiri masih belum mengerti apa yang tengah terjadi. Iwang mengira bahwa mereka ini adalah YouTuber yang sedang membuat konten prank. Di sana, Iwang disiksa, dipukuli, diintimidasi dengan tangan dan kaki terikat di atas kursi. Sementara itu, Lia tengah terikat di dekat tiang. Lia juga sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan lainnya. Itu terbukti dari wajah Lia yang babak belur. Ibarat mendapatkan hadiah yang besar, para berandalan itu pun sangat senang bisa menculik seorang artis yang cukup terkenal. Mereka meminta uang tebusan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 24 jam.
atau kisaran sampai jam 10 besok malam. Jikalau lebih dari waktu tersebut, mereka tak segan-segan untuk membunuh Iwang beserta dengan Lia. Supaya lebih mengintimidasi, Kim juga memperlihatkan video saat mereka membunuh bos kafe karena ia tak bisa menepati janjinya. 저는요. 안 돼요, 사장님. 그럼 기도라도 해주든가. 기장 아버지, 저를 구원해 주셔서 너무 감사드리고. Iwang juga terpaksa harus membayar uang tebusan Lia karena tak tega saat Lia nyaris akan dibunuh. Jadi total uang yang harus dikeluarkan Iwang adalah sebesar 5 miliar won atau sekitar 60 miliar rupiah. Yang jelas untuk seorang beban keluarga seperti saya, uang segitu nampak mustahil didapatkan. Jangankan 60 miliar, jajan cilok ge saya mau masih gegeroan keneh kasih mamah. 와, 씨발, 지금 장난까? Sementara itu, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Detektif Tina pun tengah menyelidiki kasus penculikan tersebut. Detektif Tina berhasil menangkap salah seorang yang diduga ada hubungannya dengan penculikan bos kafe. Pria itu pun dibawa dan diinterogasi, yang mana ia adalah orang yang meminjamkan truk ke si Ryu, tetapi ia tak mengetahui bahwa truk yang ia pinjamkan akan digunakan untuk menculik orang. Detektif Tina mengatakan bahwa Ryu telah menculik salah seorang pemilik kafe yang meminta tebusan sebesar 200 juta won. Tetapi karena pemilik kafe itu hanya bisa memberi 80 juta won, maka ia pun mengirimkan 17 potongan tubuh pemilik kafe itu ke keluarga korban. Emang bener sih, psikopat parah ini mah. 우리 빵동인데 카페 사장 납치 때 사용했던 탑차 있잖아요. 그걸 Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Kim menemui Iwang untuk meminta kartu OTP akses ke rekeningnya untuk mengambil uang yang sudah dijanjikan. Tetapi saat itu Iwang tidak membawa kartu OTP-nya. Iwang bilang bahwa kartu OTP-nya berada di rumah. Itu berarti Kim harus pergi ke rumah Iwang terlebih dahulu. Kim sempat ragu dan tak percaya. Dan bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Terlebih Kim juga heran karena hampir semua orang yang pernah diculiknya itu pasti selalu memohon dan menangis untuk segera dilepaskan. Tetapi Iwang nampak tenang dan seolah merencanakan sesuatu. Namun Iwang membantah hal tersebut. Iwang juga bilang bahwa di rumahnya sedang tak ada orang karena keluarganya sedang berlibur ke luar negeri. Ditambah pasti belum ada orang yang mengetahui bahwa dirinya telah hilang. Dengan ditemani Tatang, Kim pun berangkat ke rumah Iwang. Kim juga sempat berpesan kepada Ryu, jikalau ia tak kembali jam 10 malam, Ryu diperintahkan untuk membunuh mereka berdua. Mereka tuh maksudnya si Iwang jeung si Lia. 아니, 왜 사람 말을 안 믿어요? 제가 약속했잖아요. Lia sangat berterima kasih kepada Iwang. Iwang mengatakan bahwa setelah mereka menerima uangnya, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, pastikan mereka tak menangkapmu lagi, dan yang kedua, mungkin mereka akan membunuh kita sendari awal. Kim dan Tatang pergi ke kota untuk memesan taksi. Saat di jalanan yang sepi, supir taksi itu pun dibunuh dan mobilnya dicuri. Sementara itu, Detektif Tina yang berhasil mengetahui otak penculikan tersebut pun langsung pergi ke alamat rumah Kim yang dulu untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Kim. Kembali ke Iwang, saat para penculik itu sedang tidak mengawasinya, Iwang pun melihat pecahan kaca yang tergeletak di samping Lia. Iwang meminta Lia untuk menendang pecahan kaca itu ke arahnya. Dengan belegugnya, Lia menolak hal tersebut yang kemudian langsung disentak oleh Iwang. Saat Iwang akan mengambil kaca tersebut, Iwang pun terjatuh. Beruntung, Iwang bisa bangun kembali sebelum para penculik itu datang. Iwang berbicara kepada Ryu bahwasannya hari ini ia ada jadwal wawancara dan pasti manajernya akan mencarinya. Jikalau manajernya tahu
bahwa Iwang tak ada di rumah, manajer itu pun pasti melaporkan hal tersebut ke polisi. Lalu Ryu pun memberinya telepon supaya ia menelepon manajernya dan membatalkan wawancaranya tersebut karena manajernya tak bisa dihubungi. Iwang pun menelepon adiknya untuk meminta tolong supaya memberitahu manajernya bahwa ia membatalkan sesi wawancara tersebut dengan alasan sedang sakit, dan sekaligus Iwang meminta tolong untuk menyampaikan permintaan maaf kepada reporter Seo dan reporter Choi. 납치 같은 소리라고 자빠져서 새끼야. Detektif yang sudah sampai di kediaman Kim tak menemukan petunjuk apapun. Ia justru menemukan mayat manusia yang sudah membusuk. 안녕하세요. 경찰입니다. 어르신, Kim yang sudah sampai di kediaman Iwang langsung mengobrak-abrik setiap penjuru ruangan tersebut. Tetapi ia tak menemukan kartu OTP-nya. Merasa dipermainkan, Kim pun menyuruh Ryu untuk mencekik Iwang supaya ia buka suara tentang di mana kartu OTP itu disimpan. Iwang pun akhirnya jujur dan memberitahu bahwa OTP tersebut tertinggal di meja kasir Alfamart yang dikunjunginya kemarin malam. Saat Kim akan pergi, ternyata manajer Iwang datang untuk menjemput Iwang pergi ke wawancara. Lalu, ia ditelepon oleh adiknya Iwang yang menyampaikan apa yang diamanatkan Iwang. Manajer itu pun kebingungan tentang reporter Seo dan Choi, karena tak ada reporter yang bernama Seo dan Choi. Seo dan Choi adalah nama detektif yang diperankan Iwang di filmnya. Merasa ada yang janggal, manajer itu pun langsung masuk ke kediaman Iwang. Ia sangat terkejut mendapati rumah bosnya itu sudah berantakan. Lalu ia pun gercep melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat polisi melihat CCTV, ia melihat ada Kim, orang yang selama ini diburu oleh polisi. Kim lanjut ke Alfamart yang dimaksud. Ia mengaku sebagai manajer Iwang yang diperintahkan untuk mengambil dompet dan kunci mobil milik Iwang. Namun kasir Alfamart itu menolak. Kasir itu curiga kepada Kim karena biasanya Iwang sendiri yang suka mengambil kunci tersebut. Merasa tak ada cara lain, dengan sadisnya Kim justru membunuh kasir tersebut. Kembali ke Iwang yang mengeluhkan sakit jantung. Yang membuat Siti khawatir adalah karena jika Iwang mati, maka mereka tidak akan dapat uang sepeser pun. Karena hal tersebut, Ryu pun pergi ke apotek untuk membeli obat. Tak lupa ia juga melaporkan hal tersebut ke Kim. Kim pun memarahi Ryu atas tindakan bodoh tersebut, bukan tanpa alasan. Karena Iwang adalah seorang aktor, cukup sulit membedakan mana asli mana akting. Ryu pun diminta untuk putar balik. Sementara itu, saat Iwang mulai kehilangan kesadaran, Abdul pun membuka ikatan Iwang. Karena tak kunjung sadar, Abdul pun diminta untuk memberi napas buatan. Dan tiba-tiba ternyata itu semua hanyalah akting belaka agar Iwang bisa lepas dari ikatannya. Iwang juga membuka ikatan Lia dan kabur dari sana. Ternyata tempat tersebut berada jauh di pedalaman hutan. Jadi wajar saja jikalau pihak kepolisian sangat sulit melacak mereka. Saat sudah di luar, datanglah Siti yang langsung menodongkan senapan. Saat Siti lengah, Iwang berhasil menjatuhkannya, sehingga senapan pun diambil Lia. Lia juga tersengaja menembak Siti yang saat itu sedang disaksikan oleh Ryu secara langsung. Iwang dan Lia pun langsung secepatnya pergi ke pedalaman hutan yang kemudian dikejar oleh Abdul dan Ryu.
Di tengah hutan, Iwang menyuruh Lia untuk sembunyi di balik batu. Sementara itu, Iwang akan pergi untuk mencari bantuan. Tetapi sayangnya, Ryu mengetahui hal tersebut. Ryu berhasil menemukan Lia, sedangkan Abdul berhasil menemukan Iwang yang saat itu sedang berada di tepi jurang. Abdul cukup kesal karena telah dibodohi oleh Iwang. Sampai-sampai ia menembak Iwang. Beruntung tembakannya meleset, tetapi Iwang harus terjatuh ke dasar jurang sehingga tak sadarkan diri. Kembali ke Kim yang sudah mendapatkan kartu OTP milik Iwang. Kim didatangi oleh detektif yang akan menangkapnya. Tetapi datanglah Tatang yang langsung menabrak detektif itu dengan mobil taksi. Sehingga Kim bisa lolos dari tangkapan detektif itu. Dengan gigih detektif itu pun mengejar mobil yang ditumpangi Kim. Akhirnya mobil itu pun bisa terhenti setelah menabrak toko di samping jalan. Ketika para polisi itu sudah mengepung, keluarlah Tatang dari mobil yang langsung melawan para polisi tersebut. Ketika orang-orang sedang berkerumun, Kim melemparkan bom berisi paku. Semua orang di sana terkena ledakan tersebut, dan Kim lagi-lagi bisa lolos dari kejaran polisi. Tetapi Tatang berhasil tertangkap. Ketika Tatang sedang dibawa ke kantor polisi, di depan wartawan Tatang mengakui telah membunuh bos kafe. Ia juga menyebutkan bahwa ia menculik Iwang. Sontak para wartawan di sana pun terkejut. Polisi mengatakan bahwa Tatang ternyata mantan narapidana yang memiliki utang total 8.500.000 won. Setelah keluar dari penjara, ia tak memiliki uang, teman, dan keluarga. Ia juga dibenci oleh masyarakat, sehingga membuat Tatang benci kepada dunia dan memutuskan bergabung dengan Kim untuk menjadi orang jahat. Kepala polisi itu akan membantu Tatang asal ia bisa menunjukkan di mana para korban penculikan beserta Iwang disembunyikan. Karena Tatang sangat setia kepada Kim, ia memilih untuk tak menjawabnya. Tatang justru menelan lidahnya sendiri hingga membuat ia tewas tersedak. Kembali ke Iwang yang baru tersadar dari pingsannya dengan sebatang kayu yang menancap di kakinya. Dengan sekuat tenaga, Iwang mencabut batang kayu tersebut dan mengikat lukanya dengan kain dari jas yang sedang ia pakai. Dengan tertatih-tatih, Iwang berhasil menemukan salah satu rumah yang ditempati oleh salah seorang kakek di pedalaman hutan. Iwang langsung mendatangi rumah tersebut. Iwang minta tolong untuk meminjamkannya telepon untuk menghubungi polisi. Dengan kebingungan, kakek tersebut mengizinkannya untuk meminjamkan telepon rumahnya. Namun ternyata telepon tersebut tak berfungsi. Dan yang lebih gobloknya adalah si kakek justru mengurung Iwang di sana. Kakek tersebut menelepon Tuan Park yang merupakan rekan detektif Tina. "Halo Pak, ini ada di rumahku. Ada orang di rumahku, saya sudah menangkapnya, cepat kesini sekarang," ujar si kakek. Karena si kakek ini melaporkannya dengan tidak jelas, ditambah si kakek juga sering melaporkan laporan palsu, yang otomatis Tuan Park pun menganggap bahwa yang dikatakan si kakek tersebut adalah bohong. Tak lama kemudian datanglah Ryu yang bertanya ke si kakek, apa kakek melihat orang yang berwajah merah dan berambut keriting di sekitaran sini?" Si kakek pun menjawab bahwa ia tak melihat siapa-siapa. Si kakek langsung mengusir Ryu. Dengan perasaan curiga, Ryu pun pergi dari sana. Namun, ketika si kakek itu akan membuka pintu rumahnya, datanglah Ryu dan Abdul yang langsung memukul si kakek hingga pingsan. Dan alhasil, Iwang pun harus kembali tertangkap. Kembali ke Kim yang sudah mendapatkan rekening milik Iwang, tetapi ia tidak mengetahui PIN-nya. Lantas Kim pun langsung menelepon Ryu yang saat itu sedang mengobati Siti dari luka tembak. Ryu meminta Kim untuk membawa Siti ke rumah sakit, namun Kim menolaknya. Kim justru malah menghina Siti yang membuat Ryu terpancing emosi. Kim meminta Ryu untuk memberikan teleponnya ke Iwang, namun Ryu menolak.
Ryu bilang bahwa ia tak pernah mendapatkan bagian dari hasil penculikan bos KP. Ia juga bilang bahwa ia akan tetap membunuh Iwang dan Siti. Ia juga bilang bahwa ia akan tetap membunuh Iwang dan Lia apapun yang terjadi, meskipun mereka tak mendapatkan uang sepeser pun. Karena terpancing emosi, Ryu pun juga akan berencana membunuh Kim. Tak hilang akal, Kim pun langsung menelepon Abdul. Namun hal itu berhasil diketahui oleh Ryu, hingga membuat Kim harus memutar otak untuk mendapatkan uang tebusan itu. 친구 시켜서 지금 물 풀어주시면 돼요. 그럼 제가 얘 돈 때문이었잖아요. 무슨 돈? 기환이 형이요. 이 개새끼야. 최기환이랑 짜고 도망치려고 했냐? 나 연맥이려고? Sementara itu, berita soal Iwang yang menjadi korban penculikan tengah viral di penjuru Korea. Terlihat juga foto Ryu dan Kim nampak jelas di berita. Para polisi juga tengah mengerahkan pasukan tambahan guna menyelidiki keberadaan Iwang. Di sisi lain, Iwang dan Lia yang sedang terikat tengah mengobrol tentang masa lalunya, di mana Lia sangat senang setelah melamar di 37 perusahaan selalu gagal. Akhirnya ia bisa diterima bekerja di KP, dan ia sangat bahagia saat itu akhirnya bisa menjadi tulang punggung keluarga. Sementara Iwang menceritakan sebelum ia menjadi aktor besar seperti ini, ia awalnya hanyalah aktor biasa yang tidak terkenal. Kemudian Iwang mengikuti lebih dari 100 kali audisi. Pada saat itu, semua orang menertawakannya karena tak tampan, memiliki dialek yang aneh. Dan akhirnya, ia bisa seperti sekarang. Lia bilang bahwa ia masih memiliki harapan dan cita-cita yang masih belum bisa tercapai. Sementara itu, Kim justru datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. 그래. 너희들은 그놈들 아지트 위치 알아내는데 집중하고. Di ruangan interogasi, dengan calutaknya Kim justru malah meminta makan. Kepala polisi itu pun tahu bahwa Kim sedang mengulur waktu. Setelah itu, kepala polisi pun merayu Kim supaya mau menunjukkannya ke tempat Iwang disandra. Pihak kepolisian pun langsung berangkat ke tempat yang dimaksud untuk menyelamatkan Sandra. Sementara itu, ketika detektif Tina dan pasukannya akan berangkat, muncullah si kakek tadi untuk melaporkan sesuatu. Awalnya si kakek itu pun diabaikan, tetapi ketika si kakek itu menunjukkan sepatu milik Iwang, akhirnya detektif Tina percaya dan pergi bersama si kakek ke tempat yang si kakek maksud. Sementara itu di markas, Ryu sangat terpukul karena kekasihnya yaitu Siti harus meninggal dunia. Ryu sangat marah dan berencana akan membunuh Iwang meskipun saat itu waktu masih tersisa 1 jam untuk menunggu Kim pulang. Hal tersebut awalnya dicegah oleh Abdul. Abdul bilang bahwa ia harus menunggu Kim terlebih dahulu. Tetapi Ryu yang sedang terbakar amarah pun tak peduli dan malah memukul Abdul hingga terjatuh. Lalu, Ryu datang menemui Iwang dengan membawa pistol rakitannya. Dengan menodongkan pistol, Ryu pun meluapkan semua amarahnya. Ia bilang jikalau Iwang memberinya uang dari awal, maka tak akan terjadi seperti ini. Iwang pun menjawab bahwa ia sudah tahu pasti dari awal mereka berniat membunuhnya tepat setelah Iwang memberinya tebusan. Sebab itulah, Iwang mengulur waktu agar pihak polisi bisa sadar dan bisa menemukannya. Ketika senapan itu ditodongkan, untuk pertama kalinya Iwang menangis dan memohon untuk tidak membunuhnya. Dan jelas, hal itu pun menjadi bahan tertawaan untuk Ryu. Ryu sangat puas akhirnya bisa menakuti Iwang. Dan tiba-tiba, datanglah Abdul yang langsung memukul kepala Ryu dengan besi hingga ia terjatuh. Setelah itu Abdul membuka ikatan Iwang dan Lia. Iwang mengajak Abdul untuk ikut lari bersamanya. Namun tiba-tiba ternyata Ryu masih bisa bertahan dan menembak Abdul hingga tewas. Ryu juga sempat menembak Iwang, namun beruntung tembakannya mengenai listrik hingga membuat lampu di sana mati. Dalam kegelapan, Iwang dan Lia berusaha bersembunyi dari Ryu. Lalu pihak kepolisian pun tiba di tempat tersebut. Kepala polisi berserta Kim telah sampai di tempat yang dimaksud.
Dan detektif juga sudah berada di tempat yang berbeda, yaitu tempat yang si kakek maksud. Kepala polisi itu pun memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan ternyata tempat tersebut adalah jebakan yang dipenuhi oleh bom yang sudah direncanakan Kim sendiri awal. Lalu tempat tersebut pun meledak, dan yang aneh adalah Kim masih tetap selamat dari ledakan besar tersebut. Kembali ke detektif yang berhasil masuk dan menemukan Iwang yang sedang disandra oleh Ryu. Ryu berusaha kabur dari sana dengan membawa Iwang. Ketika sedang mengendarai mobil, datanglah Kim yang menghadang dan menembak mobil mereka. Kim juga dengan santainya malah membunuh Ryu. Saat Iwang akan ditembak, Iwang pun mengegas mobilnya hingga Kim tertabrak. Lalu datanglah detektif Tina dan Acong yang langsung melawan Kim dan bermaksud menangkapnya. Meskipun tangan Kim terborgol, nampaknya Kim tak mengalami kesulitan untuk melawan mereka berdua. Saat detektif itu berhasil dikalahkan, datanglah Iwang yang langsung berhadapan dengan Kim. Kim yang berjiwa psikopat dan Iwang yang dikuasai oleh amarah akhirnya melakukan adu mekanik di tengah derasnya hujan. Hingga saat Iwang mendapatkan momen, ia berhasil mempiting Kim sampai tewas. Lalu secara bersamaan, datanglah pihak kepolisian pasukan bantuan yang datang. Dan akhirnya, selama penderitaan dan penyiksaan yang ia alami, akhirnya Iwang dan Lia berhasil selamat. Dua tahun kemudian, sang adik yang terinspirasi dari kisah kakaknya pun membuat film yang menceritakan kejadian tersebut. Ketika Iwang sedang melihat ke lokasi syuting adiknya itu, Iwang yang masih trauma dengan kejadian waktu itu pun sangat terkejut ketika melihat aktor yang memerankan Kim sangat mirip dengan Kim aslinya. Lalu aktor itu pun meminta foto bareng bersama Iwang. Mencegah terjadinya kesalahan yang sama, Iwang pun akhirnya mau diajak foto. Lalu film pun atosan. 네, 찍읍시다. 아, 예, 감사합니다. 여기 보세요. 하나, 둘. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah segera bayar hutang pinjolmu itu. Naon deinya, udah ah. Cuma segitu dari saya Jeremy Teti pamit undur diri. Bye-bye.